Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di prediksi duet maut Piala Eropa, di mana Piala Eropa kali ini sudah memasuki babak 8 besar. Dan saya Bung Gus masih ditemani oleh Bung Abo. Abo. Oke, salam Apa olahraga, kabar? Salam Bung olahraga, Bung Abo. Gus. Pasti. Tapi sebelum kita bahas pertandingan yang akan berlangsung nanti malam, jangan lupa buat teman-teman, buat CS, buat Bobotoh Salam Dunia yang pantengin channelnya Bobotoh TV, di subrik dulu dan tanda loncengnya dinyalakan biar ada notifikasi nih video-video Betul, baru harus kayak dari gitu dong. Bobotoh TV. Betul itu, Mas. Jangan lupa itu ya. Mainkan. Mainkan. Jangan lupa subrik. Di subrik. Oke, prediksi kemarin meleset ya. Wah, saya meleset hampir untung nggak jatuh. Oke. Tapi Bung Gus kemarin tepat sasaran. Tepat Oh, dong. tapi saya harus ngasih selamat dulu. Oke, terima Luar biasa. kasih. Luar biasa dia. Iya. Jangan lupa nanti ya. Dia sudah mulai menjurusnya udah mulai ke yang tepat-tepat terus nih. Oke. Perhatian nih buat saya. Karena pede sekali saya Inggris tuh ya. Sampai berjanji kalau Inggris kalah dari Jerman, saya mau si banget Ipok atau kurun jenggot. Aduh. Atau apapun itu. Untung saya nggak berjanji karena pertandingan itu big match. Jadi saya hanya berjanjinya, wah nanti aja kita berbicara di luar. Dari sekarang saya sudah berjanji kalau Inggris lawan Ukraina, kalau Inggris kalah dari Ukraina, saya dibotakan. Langsung. Karena kita nanti di semifinal akan live. Oh, Anda boleh. boleh potong rambut saya. Asik. Nanti saya buat para bodoh nanti lihat ya, saya potong. Nggak saya habis. England banget. Luar Tapi udahlah, kita nanti England kan betul sih. belum. Nanti malam kan Nanti kita bahas England. ada dua pertandingan. Jam 11 ada Swiss melawan Spanyol. Wah, Dilanjut ini seru. jam 2 pagi atau Jumat paginya ada Itu Belgia sama Italia. Belgia sama Italia. Wah, itu jagoan saya bermain Ini nanti. dua pertandingan ini luar biasa. Aduh, Mang, ini sebetulnya mau nggak mau juga harus ketemu ya. Iya. Lebih dini sebetulnya. Betul. Bagaimana kedua kekuatan? Jangan Sudah yang kebaca, Italia. sudah kebaca. Jangan yang Italia. Kita Inggris dulu. Sudah Kita kebaca. Inggris dulu ya. Kita Inggris dulu. Inggris dulu dah. Oke. Saya ingin ngebahas, ya kan? Nanti mana? Swiss? Swiss Swiss sama melawan Inggris. Spanyol. Kok Inggris? Sorry, tuh jadi kurang fokus gara-gara dia tepat terus ini. Belum ngopi kayaknya ini. Belum ngopi Belum ini. ngopi. Tapi enggak hipokmetik ke muka saya. Oke. Ngopi asli beneran, juara. Oke. Jadi- Swiss lawan Spanyol. Swiss lawan Spanyol. Oke, Mang. Saya memprediksi dan saya melihat kemarin bagaimana timnas Spanyol sekarang yang kemarin sempat diragukan. Betul. Dia begitu digaya mulai perlahan-lahan menunjukkan tajinya bahwa masa regenerasi yang dibangun sama Luis Enrique sudah mulai kelihatan. Oke. Tapi jangan terlalu percaya diri juga. Kemarin juga kan bagaimana skornya begitu Ketat ya. ketat dan telak juga ya, 5-3. 5-3. Sempat juga masih di pertandingan tuh Spanyol hampir tidak bisa memenangkan pertandingan. Iya. Ya, berarti saya masih melihat bahwa pemain depannya sekarang mulai tune in. Apalagi melihat Alvaro Morata mencetak sudah 3 gol yang dia sarangkan sekarang. Saya pikir juga pertandingan nanti malam juga dia masih akan lebih percaya diri lagi karena sudah mencetak gol, Iya. ya kan? Melawan Swiss dan Swiss harus tetap waspada. Saya nggak berbicara kuda hitam sekarang deh, Bang. Oke, Swiss termasuk kuda hitam ya? Janganlah sekarang. Karena lanjutin. kalau berbicara kuda hitam, tim yang sudah masuk di 8 besar otomatis semuanya punya kemampuan yang sangat merata. Betul. Jadi saya masih melihat bahwa di Eropa sana ketika membuat kesalahan sekecil apapun itu akan menjadi malapetaka buat baik itu lawan ataupun tim lawan yang satunya lagi. Oke, berarti ini kekuatan di Piala Eropa kali ini hampir merata semua. merata. Tidak ada kuda hitam ya? Jangan, sekarang kita lepas deh kuda hitamnya. hitam, oke. Kuda putih semuanya. putih. Jadi kelihatan semua nih Oke, kemampuannya. ya. Nih yang menarik nih ketika di pertandingan kemarin Spanyol menang 5-3 tapi sedikit blunder gol pertamanya itu Kiper kesalahan kiper ya. Ah. Nah, itu gimana nih? Kira-kira kipernya? Ya,
Biasanya di tim-tim Eropa hal seperti itu biasanya jarang terjadi ya Mang ya. Hampir dari 1.000 itu sepersekian persennya lah. Mungkin kemarin agak sedikit kurang konsentrasi ya Mang. Atau mungkin karena poolnya kali nggak ada kali ya Mang ya kemarin. Tapi yang jelas sangat disayangkan pemain-pemain sekelas timnas Spanyol harus melakukan kesalahan yang begitu fatal sebetulnya itu. Untung aja mereka tetap masih bisa bangkit. Saya pikir kalau kemarin Spanyol mengalami kekalahan itu akan menjadi pesakitan kiper. Sampai kapanpun itu masih tetap diingat. Tapi ya itu tadi sepak bola karena sepak bola kolektivitas. Jadi ketika satu mengalami kesalahan semua dianggap salah semua. Tapi kalaupun misalkan satu mengalami permainan yang sangat bagus, kompak semua, jadi semuanya juga kelihatan bagus. Ya gitulah Mang, pokoknya mah kalau satu kalah, kalah semua. Kalau menang, menang semua. Oke, pertanyaannya kenapa sih Enrique nggak memainkan kiper yang lain gitu? Seperti kiper MU. Ya, De Gea gitu. Saya pikir juga ini yang disebut kita dari awal, bahwa regenerasi mungkin tetap harus dikedepankan sama Enrique. Dan dia mencoba perjudian ini dengan memainkan pemain yang sebetulnya masih di bawah bayang-bayang si David De Gea ya Bang ya. Tapi ya itu tadi, ketika perjudian itu membuahkan hasil, saya pikir Spanyol juga punya pilihan banyak di pertandingan selanjutnya. Dan siapa yang lebih siap, itu yang akan dimainkan. Oke nih, Bung Abo, Swiss juga bukan tanpa kejutan. Kalau bisa dikatakan kuda hitam, kita kan nggak bicara kuda hitam. Cuman dikatakan merata ya merata, karena Swiss juga berhasil menyingkirkan favorit juara juga, Prancis kan luar biasa itu buat dan gol-golnya juga saya melihat dari set piece yang sangat luar biasa. Akurasi crossingnya Mang, waduh, itu kalau saya masih bermain itu, aduh. Dan ya Prancis juga di tendangan terakhir Mbappe. Penaltinya ya. Penalti nggak bisa digagalkan kiper Swiss. Dan itu kiper akan jadi bahan incaran, itu akan jadi, kalau sekarang dia bisa berbicara lebih lagi, itu akan jadi incaran dan dicari sama klub-klub Eropa. Kalau yang Spanyol bisa jadi incaran nggak yang blunder itu kiper? Kalau yang itu nggak tahu lah, diincar media kayaknya kalau misalkan kejadian lagi itu. Seperti ya Swiss juga lini tengah nih Bung Abo, ada Shaqiri dan Zakaria mungkin yang paling menonjol nih, akan beradu dengan lini tengah Sergio Busquets, ada Koke, ada Torres juga. Ini yang dari Spanyol kan ini pemain-pemain yang istilahnya bermain di klub-klub besar. Sementara Swiss hanya bisa dihitung lah, ada beberapa. Mungkin yang lebih ininya Shaqiri nih. Nah, kira-kira permainan Swiss bisa nggak seperti menumbangkan Prancis nih? Tidak ada yang tidak mustahil ya. Kalau sekarang kita melihatnya di 8 besar ini hampir kekuatannya merata. Jadi nama-nama besar yang sekarang ini punya pengaruh untuk timnya, saya pikir juga tetap harus waspada. Jadi ketika sudah di lapangan, tidak ada lagi nama besar. Semua harus fight, satu sama lain harus saling mendukung. Saya kira Xherdan Shaqiri, terus Denis Zakaria, dan Haris Seferovic, saya pikir itu akan menjadi tetap perbedaan ketika nanti berhadapan dengan Spanyol. Dan saya yakin kalau misalkan mereka sekarang bisa berbicara lagi dan membuat rekor baru, sejarah baru untuk Swiss, saya pikir pemain-pemain ini yang nanti akan jadi pemain-pemain hebat atau pemain-pemain yang akan dicari oleh klub-klub elit yang ada di Eropa. Itu dari lini tengah. Sementara Morata kan sekarang sudah mulai menemukan ketajamannya. Sementara dari Swiss, Embolo masih melempem nih. Kira-kira Embolo bisa bangkit nggak seperti Morata, atau Morata bisa cetak gol nanti? Betul Bung Gusdo. Kadang-kadang seorang striker itu yang tadi saya pernah ceritakan, kebetulan saya juga posisi striker. Kalau toh misalkan di pertandingan sebelum-sebelumnya tidak mencetak gol, tapi bisa memberikan peluang buat pemain-pemain lain untuk mencetak gol, saya pikir itu tidak jadi masalah. Kalau dikedepankannya masalah kolektivitas. Tapi tetap, ketika ada peluang sekecil apapun, seorang striker harus bisa memanfaatkannya. Ketika Alvaro Morata kemarin sudah menyumbangkan gol, saya pikir kepercayaan diri dia akan terus
bertambah, dan itu tadi pemain-pemain lain tetap harus bisa mendukung. Bagaimana nanti Morata juga supaya bisa kembali mencetak gol dan bisa membawa tim Spanyol memenangkan pertandingan. Bagaimana yang tadi Bung Gusto cerita, lini tengahnya harus betul-betul bisa fight. Oke. Gitu. Berarti lini tengah jadi kunci Ya, utama dari pokoknya pertandingan ini ya. lini tengah aja. Nanti kita melihat bagaimana Busquets bisa beradu kemampuan dengan Xherdan Shaqiri. Saya pikir itu akan jadi tontonan yang sangat menarik. Bagaimana dengan Busquets tinggi badannya dan terus Xherdan Shaqiri juga dengan gempalnya. Wah, itu seru itu, Bung. Oke. Seru aja pokoknya. Ini bakal seru ya. Oh, udah pasti seru. Nah, sekarang dari lini belakang nih, Bung Abu. Spanyol itu selalu kebobolan dulu lebih awal. Ya. Nah, ada apa nih dengan lini belakang yang digalang oleh Jordi Alba ini? Bahkan kemarin juga ke lawan Kroasia, bahkan itu kesalahan yang sangat fatal dari seorang pertahanan terakhir dari kiper. Nah, kuduna bola teh ditahan lepas kan nggak geblos kan. Iya. Nah, itu kan terus di penyisihan juga hanya mampu menang sekali, draw 2 kali. Iya. Itu kebobolan dulu lebih Kebobolan awal. lagi, iya. Nah, ini masalahnya di mana nih kira-kira? Saya pikir kalau kita berbicara, kita kan bebas lepas ya. Sekarang kita tidak ada hal-hal yang kepentingan lah, bahwa sosok Sergio Ramos di situ memang masih tetap diperlukan. Masih dibutuhkan. Iya, Oke. karena bagaimana dia sebagai leadersnya di lapangan, di timnas Spanyol juga, saya pikir dia masih bisa berbuat banyak. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian Luis Enrique. Dengan perjudiannya tidak membawa pemain dari Real Madrid, saya pikir ini agak sedikit tanda tanya. Ya, tanda tanya lagi lah pasti ya, yang jelas. Tapi ya, mungkin nasi sudah menjadi bubur. Saya berharap sih pertandingan malam ini, pemain yang mendapatkan kepercayaan, mudah-mudahan dia bisa menjawab keraguan itu. Yang selama ini bahwa kita bisa melihat dari statistik bahwa timnas Spanyol sering kebobolan, kebobolan dan kebobolan terus. Berarti ada apa dengan lini belakangnya? Berarti butuh waktu untuk bisa buat pemain belakang bisa setenang Sergio Ramos. Mungkin di pertandingan ketiga kayak menang 5-0 itu tidak kebobolan. Iya, karena timnya mungkin yang dilawan juga Iya, sepertinya punya harapan. Jadi kadang-kadang tim yang selama ini yang pernah saya ceritakan bahwa harga diri negara yang dikedepankan, saya pikir juga itu Spanyol memperlihatkan kedikjayaan dengan tim yang sudah tidak punya target lagi. Jadi hal yang sangat wajar sebetulnya. Tapi untuk malam ini saya pikir tetap timnas Spanyol harus waspada dengan kebangkitan Swiss. Mungkin Swiss juga pemainnya 2 kali lipat lebih ini ya. Iya. Mereka punya apa ya? Harapan. Punya semangat semangat. yang lebih ya, Bung Gusdul ya. Dia berlipat ganda karena yang mereka hadapi adalah Tim timnas Spanyol, yang secara kualitas per individu pemain-pemainnya sudah malang melintang di persepak bola Eropa, dan mereka juga pernah jadi juara dunia, juara Eropa, yang sebetulnya kalau misalkan Swiss bisa memberikan perlawanan, apalagi Swiss bisa memenangkan pertandingan, saya pikir itu prestasi tersendiri buat timnas Swiss. Oke. Cuman sejarah lah itu pasti, ya, Bung. cuman berat ya. Berat, tapi peluang tetap masih ada gitu. Oke, sebelum yang lewat satu ini langsung ke prediksi saja. Kira-kira Asik. Swiss Spanyol. Asik. Aduh, kalau udah mulai prediksi ini yang paling sulit. Biar saya serahkan dulu ke Bung Gusdul. Kalau saya oke, setelah tadi ada ulasan kita ngebahas lini per lininya, saya masih tetap menjuarakan Spanyol memenangkan pertandingan ini. Skor 2-0. 2-0 untuk Spanyol ya. Saya pikir pertandingan akan berjalan menarik dan akan ada perpanjangan waktu dulu. Perpanjangan waktu. Berarti remis ya. Ya, masih 2 kali ada 45 perpanjangan menit. waktu lah. Oke. Saya pikir juga berapa ya skornya? Tapi yang jelas kalau remis bebas lah. Kalau saya pikir ini dua-duanya juga punya peluang. Tapi kalau secara nama dan memang kualitas Spanyol yang selama ini juga tidak diragukan, saya pikir Spanyol masih punya peluang untuk menangkan pertandingan. Oke. 1-0 lah, Bung Gus. 1-0. Berarti Spanyol. Nggak jadi remis. Cuman berjalannya itu remis dulu gitu, Bung. Oh, remis dulu. Kan tetap harus ada pemenang. 2 kali 45 menit berjalan remis. Selanjutnya Spanyol yang lolos. Ya, pokoknya ya itulah. Oke, terima kasih Bung Abu. Ya. Oke,
Para penonton, waduh para penonton. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Sudah diprediksi pertandingan pertama antara Swiss melawan Spanyol dan kita juga memberikan kesempatan untuk yang lewat satu ini. Mangga. Wih, ini pertandingan yang sangat ditunggu nih. Pertandingan kedua Jagoannya ya? Bung Abo. Wis, Belgia. Jagoannya Bung Abo dan jagoannya Jagoannya. saya. Oh iya dong. Punya dua jagoannya? Punya dua. Aduh. Punya. Ya udah punya saya juga dua deh. Dua. Jagoannya sama Spanyol. Sama Spanyol. Nih, tapi ini menjadi pertandingan yang mungkin Final kedinian. terlalu dini, terlalu kepagian. kedinian, Ya, terlalu Iya. kepagian kan. Dimana Udah pasti itu. Belgia dengan generasi emasnya dan Italia juga yang sedang mangperangnya. Perangnya. Cuman sayang, Bung, di pertandingan kemarin Italia juga hanya bisa bermain 0-0 dulu ya. Iya, malah ketinggalan. Ketinggalan dulu Wah, seperti itu itu. ngeri. Tapi sebelum ngebahas itu nih, yang ada yang lebih menarik nih. Masuknya Klok ke Persib nih. Nah, ini yang lebih menarik dengan kalau tidak salah harganya 8 miliar Wow, untuk durasi 4 tahun. Sementara 4 tahun ya. kita juga semua tahu Belum tahu 4 tahun ke depan seperti apa seperti kompetisi apa kita. dan loyalitas Klok juga jadi pertanyaan. Sepertinya bukan pertanyaan Boboto sih, pertanyaan saya. Saya pribadi ya, saya tidak mewakili Boboto. Asik, silakan. Oke. Gimana? Nah, loyalitas nih, kok A lagi sih? Nggak apa-apa, kan kita sekarang lagi ngebahas Boboto. Oke. Kalau Boboto mah berarti A. Oke. Jadi ini loyalitas yang jadi pertanyaan saya ya. Karena Klok meninggalkan PSM juga dengan kontrak sekian tapi tidak tamat. Terus pindah ke Persija, kontrak sekian juga nggak tamat. Dan akhirnya sekarang ke Persib. Kontraknya juga lama, 4 tahun. Nah, gimana nih loyalitas sama profesional itu kan seperti mata uang yang berdampingan nih ya. Ya, Oke. sisi mata pisau. Pendapat AA nih, gimana nih? Iya, clock berarti kan jam hanya tinggal menunggu waktu. Ya, gak ada yang salah kan? Betul, betul. Iya, betul. Clock. Segitu aja kalau saya. Saya pikir gini, di era profesional ini biasanya kontrak durasinya memang sangat panjang. Tapi ya herannya di kita itu bisa memutus di tengah jalan. Canggih kan? Iya, betul. Kalau di Eropa sendiri kita 4 tahun tetap harus ada transfer window, Iya. harus ada pembelian, ya kan? Nah itu seperti itu. Nah saya pikir saya juga tidak mau terlalu jauh untuk ngebahas masalah Klok sekarang udah dikontrak 4 tahun ya Bung ya. Iya. Kita melihat dulu deh kompetisinya sekarang seperti apa, berjalan atau tidak. Dan biasanya pemain asing itu paling sudah menjadi warga negara Indonesia ya katanya. Iya, Naturalisasi. udah ya? naturalisasi. Wah enak banget itu. Kalau ingin jadi pemain tim nasional itu mudah ya. Iyalah. Tidak berhabis-habisan dulu ya. Sampai sakit gimana, pingin baju Garuda di dada. Iya, tinggal naturalisasi. Tinggal naturalisasi gampang. Masuk aja Garuda. Nah, kita kembali lagi ke sana bahwa kalau kompetisinya berjalan lancar, terus prestasi Persibnya yang jelas sih kalau Persib saya pikir 4 tahun ke depan juga tidak akan sampai menurunkan pembelian pemain-pemain hebat ya Bung ya. Saya pikir akan terus mangprang lah kalau untuk membelikan, karena kan kaitannya juga sama ya hal-hal lain lah. Tapi saya melihat dari sisi bahwa di situ juga peran pelatih Robert Albert ini yang membawa Klok, saya pernah lihat di media massa, terus akhirnya juga bisa kembali berubah, kembali ke Persib, bermain untuk Persib. Saya pikir terlalu dini lah kalau berbicara 4 tahun untuk sampai habis. Dan saya yakin tidak akan sampai 4 tahun ya Bung. Tidak akan sampai 4 tahun. Tidak akan. Kalau saya pikir 1 tahun, kompetisi sekarang berjalan, terus hasilnya juga, kalau misalkan harapan kita semua Persib bisa lagi berbicara di papan atas, dan Robert dipertahankan, saya pikir pemain itu juga akan bertahan. Kalau Robert di out, pemain itu juga kemungkinan out gitu. Ya, bukan saya tidak berbicara kalau Robert di out ya. Iya. Kalau misalkan Robert juga menyudahi kontraknya, Oke. biasanya pemain-pemain yang selama ini punya chemistry lebih sama pelatihnya biasanya ikut lagi pelatihnya. Oke. Biasanya kan Boboto sekarang kekuatan kalau dibilang kekuatan paling ideal lah di lini tengah. Dan Boboto juga berekspektasi tinggi tentunya, harapannya besar gitu. Sekarang saya melihat Persib ya dengan pemain naturalisasi ada Iqbal Nebo, terus Ezra Walian, Iya. terus Maklok, terus siapa lagi? Ada lagi kan? Mang Ahyu. Mahio juga. Saya pindah ke Belanda nanti.
ada Esteban Vizcarra. Vizcarra, ya kan? betul. Udah 4 itu ya. Terus ada lagi nggak Bang yang naturalisasi di Persib? Udah habis. Ada 4 ya. 4 naturalisasi. Ditambah lagi misalkan jatah 5 pemain asing. Ya, Wander Luiz. Ya. Udah 9. Ya. Ya, udah 9 pemain tuh kan. Persib semua dihuni pemain-pemain asing. Ya. Cuman hanya berbeda status saja. Pemain lokalnya kamarana tuh. Nah, itu yang jadi pertanyaan ketika Klok datang dan Rashid juga datang yang dari Palestina, otomatis lini tengah jadi menumpuk nih. Tapi yang nanti saya bahas bukan masalah itu. Ya maksud saya teh gini Bungkus. Saya Sebentar, ini produser saya boleh sedikit soalnya dilatih. tanggung lah ini sedikit. Saya juga pengen ngomong. Jadi banyak. Pasti ngomong banyak. Enggak banyak. Aduh, ayo mah lebar ya teh. Jadi intinya pemain-pemain yang punya potensi bagus, saya pikir nanti akan lebih hangat di bangku cadangan. Akhirnya ya udah layu sebelum berkembang nih. Udah selesai. Udah, ayo lanjut. Ayo lanjut lah. Oke, ini tadi sedikit intermezzo. Karena bentuk kecintaan kita kepada tim Ya, daerah iyalah. kita sendiri. Sementara di Eropa lagi pesta olahraga sepak bola, kita hanya bisa menonton. Di kita nggak ada kan, yang tadinya mau liga mau digelar tanggal 9 akhirnya batal karena situasi yang tidak menguntungkan, memungkinkan. Dan Piala Wali Kota juga gagal. Pertanyaannya, kenapa tuh Piala Wali Kota gagal? Sudah ya, udah. Kenapa? Oke, ini Nanti. Italia sempat bersusah payah nih untuk lolos ke babak babak 8 besar. Sementara Belgia hanya maju mulus. Ya, melaju mulus dan menangnya juga hanya 1-0 lawan Portugal. Ya, tapi kita menyoroti kedua tim ini dulu ya. Saya pikir kita melihat dulu timnas Belgia, bagaimana dia juga secara statistik kemarin sebetulnya Portugal menguasai pertandingan. Tapi ya itu tadi di sepak bola hasil akhir yang menentukan. Bagaimana ketika tendangan geledeknya dari Torgan Hazard itu melesat mulus dan itu gol yang sangat luar biasa bagus. Saya pikir faktor laki dalam sepak bola itu pasti ada. Saya melihat timnas Belgia kemarin tidak seperti timnas Belgia yang sebelumnya di pertandingan sebelumnya ya, Bung, penyisihan sebelumnya. Penyisihan sebelumnya. Bagaimana kemarin juga sebetulnya Portugal sangat menguasai pertandingan. Tapi ya itu tadi peluang demi peluang mungkin gagal dimanfaatkan. Tapi yang jelas itulah sepak bola ya, Bung ya. Kadang-kadang juga faktor keberuntungan selalu menaungi buat pemain ataupun tim satu dengan tim yang satunya lagi. Itulah. Nah, Italia juga sama. Italia juga kesusahan nih untuk mengalahkan Austria nih. Bahkan sempat tertinggal dulu. Jadi kan betul tidak ada tim kuda hitam sekarang ya kan, Bung ya. Jadi bahwa kekuatannya udah memang hampir merata. Betul. Jadi ngelihat Italia juga begitu toh-tohan habis-habisan sampai menit terakhir akhirnya bisa mencetak. Akhirnya di perpanjangan waktu bisa. Bahkan dia hampir ada ada kebobolan tapi yang dianulir itu ya kan? Iya, betul. Hampir aja itu menjatuhkan mental. Kalau nggak dianulir wah udah selesai juga itu Italia. Nah, tapi ya itu tadi gitu ya. Italia sekarang tetap harus waspada. Kemarin juga sempat kebobolan ya kan? Nah, bahwa tidak jadi jaminan juga ketika di penyisian tidak kemasukan. Saya pikir juga itu menjadi warning juga ya buat timnas Italia, bagaimana nanti begitu dikjayanya trio Belgia ini, Lukaku, terus Eden Hazard sama si adiknya juga, adiknya sama itu satu Kevin De Bruyne. Tapi kan De Bruyne ini kemarin mengalami cedera. Kemungkinan masih 50-50 apakah dia bermain atau tidak. Sama halnya dengan kapten sang kapten Eden Hazard juga. Nah, saya pikir juga Eden Hazard juga masih tanda tanya nih, apakah dimainkan atau tidak. Yang jelas, tapi peran penggantinya juga tidak bisa kita pandang sebelah mata. Betul. Ada Dries Mertens yang bermain untuk Napoli, dia begitu luar biasa kemarin di kompetisi. Ya, tapi yang jelas Belgia itu masih banyak pilihan. Italia pun sama. Dan itu sebetulnya peluang buat Mertens itu untuk memberikan
bocoran-bocoran ya. Bagaimana sebetulnya sepak bola Italia yang sesungguhnya? Oke nih, mungkin untuk timnas Belgia sudah teruji, ketika menghadapi Portugal yang mungkin sama-sama tim kuat. Bahkan Portugal juga sebagai juara bertahan menghadapi Belgia. Nah, sementara ini di Italia sendiri ketika melawan Austria sempat kedodoran nih. Ada apa? Sementara hampir di 11 pertandingan Italia itu selalu memenangkan pertandingan. Tapi ketika walaupun di akhir pertandingan Italia menang lawan Austria, tapi secara permainan kolektivitasnya juga kalah dari Austria. Iya. Ya itu tadi ya Bung ya. Kadang-kadang juga itulah. Kadang-kadang Liga Italia itu, sepak bola Italia itu memang membosankan untuk dilihat. Kadang-kadang ya itu, tapi bukan asumsi saya aja, tapi kadang-kadang orang juga melihat seperti itu. Tapi yang jelas kemarin mungkin Italia juga itulah karena punya faktor mental juara yang sangat luar biasa ya Bung ya. Dia juga sebelumnya juga dengan reputasinya yang sangat tinggi, akhirnya mereka betul-betul bisa membalikan keadaan, bisa memenangkan, yaitu faktor mental yang mungkin sangat berpengaruh buat Italia. Jadi ini pertandingan yang seru, sulit untuk diprediksi siapa yang akan jadi pemenang kedua-duanya. Walaupun misalkan saya tetap jagoan saya Belgia, saya pikir Belgia juga akan butuh waktu dan kerja keras untuk bisa membuktikan dia bisa mengungguli Italia. Oke, ini dari fakta sejarah 5 pertandingan terakhir Belgia hanya bisa menang 2 kali, sementara Italia unggul tiga kali. Nah, secara statistik ya Bung ya, Oke. sebelum-sebelumnya mereka bertemu, dan terakhir mereka bertemu di tahun 2016 ya. Iya, 2016. Bagaimana Belgia juga gugur kalah dari Italia. Dari Italia 2-0. Ya mungkin inkonsistennya. Sejarah bisa berlaku nggak nih di pertandingan nanti? Itu bisa berlaku juga, itu bisa berlaku untuk apa ya? Untuk menaikkan kepercayaan diri timnas Italia. Bahwa secara statistik sebelum-sebelumnya kita selalu memenangkan pertandingan. Iya kan? Maksudnya itu omongan dari timnas Italia. Betul. Jadi kita tetap harus lebih percaya diri. Kita harus tetap memberikan tekanan lebih buat timnas Belgia, bahwa kalau melihat statistik sebelumnya mereka belum bisa mengungguli kita dalam hal pertemuan. Jadi kita harus lebih percaya diri. Mungkin itulah ya yang kira-kira yang disampaikan oleh Roberto Mancini. Nah nih tadi sih ngomongin Persib, jadi manggilnya ini nggak apa-apa, normal deh, kita orang Sunda. Bung Abo ya, maksudnya Abo. Iya. Bung Abo nih. Kalau dari striker juga mungkin Lukaku sekarang 3 gol kalau misalnya. Sama tajamnya dengan para striker Italia nih. Mungkin sekarang yang harus disoroti lini belakang. Karena dua tim ini sama-sama mempunyai striker yang haus gol. Di Belgia ada Lukaku, sementara di Italia ada Immobile ya. Dan Lorenzo Insigne. Belum didukung lah sama Berardi. 3 striker ini sama-sama nih. Nah, repot nggak nih nanti pertahanan Belgia nih? Karena menghadapi 3, kalau Italia mungkin kita udah tahu, kalau dari dulu juga Italia itu pertahanannya luar biasa. Sistem Grenelle. Iya, terkenal ya. Sementara dari tim Belgia sendiri mungkin yang paling subur hanya Lukaku. Sementara tandemnya siapa? Mertens belum bisa. Nah, gimana nih ya kira-kira? Mungkin masalah ini kalau saya sih lebih berpendapat seperti ini ya Bung Gusdul. Walaupun misalkan keadaan timnas Belgia untuk membongkar tembok kokohnya timnas Italia, saya pikir juga pengalaman yang selama ini Lukaku punya ketika dia bermain di Liga Italia untuk Inter Milan, dan juga Dier Mertens itu bermain untuk Napoli. Saya pikir kedua pemain ini juga sudah tahu ya. Punya apa ya? Bukan kartu as lah ya Bung ya. Punya trik-trik tersendiri. Bagaimana bisa menaklukkan pemain-pemain belakang Italia yang sama-sama mungkin main di Liga Italia di Serie A ya. Sama-sama. Bagaimana di situ juga ketika tim-tim besar seperti kedua negara ini, bagaimana di situ juga Bonucci sama Lukaku. Saya harus minum dulu juga ya. Ya lupa. Biar saya nggak nawarin nih.
Betul, Selini, Bonucci juga Iya. itu kan ini pertahanan Italia yang harus Iya. dibombardir sama Tapi saya pikir juga tidak akan terlalu kesulitan ya buat Lukaku. buat Lukaku Oke. sendiri sama Mertens sendiri karena mereka bermain di Liga Italia. Sebetulnya kalau misalkan tidak tembus berarti PR juga buat mereka sudah bermain lama di Liga Italia tapi tidak tahu kelemahannya seperti apa belakangnya timnas Italia. Seperti itu. Itulah Bung Gusto. Ya. Karena kalau kita bicara lini tengah, mungkin lini tengah juga sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Jadi kita langsung aja ke lini pertahanan nih. Karena mereka dua tim mempunyai masing-masing striker yang sama-sama haus gol. Ya. Lukaku juga di Serie A-nya juga kedua terbanyak. Ya. Terus di Italia juga sama-sama tukang juru gedor. Juru gedor yang bagus. Ini mungkin akan Mereka menjadi bersaing ya. Oke. Mereka bersaing di Liga Italianya, kejar-kejaran gitu Betul. kan. Ini pertandingan yang sangat seru sebetulnya Bung Gusto. Dan ini pertandingan yang mungkin tadi di awal terlalu kepagian. Terlalu kepagian ini sebetulnya final ideal pokoknya mainnya. Oke, langsung saja nih kita ke skor ya. Wah. Karena saya tidak mungkin mendukung Belgia. Ya sudah pasti, saya tetap mendukung Belgia. Bahwa pertandingan nanti malam skor 1-0. Belgia kan? Belgia pasti tetap. Oke, kalau Lukaku yang cetak gol. Oke. Saya pegang tetap Italia dong. Italia ya 1-0 juga. Cetak gol siapa? Immobile. Immobile. Oh, berarti kedua-dua striker ini. Striker pastilah. Silakan. Karena jawab mungkin sama striker-striker ini. lini tengah akan memanjakan striker ini gitu. Sama juga. Ya, Belgia. Wih, Belgia juga. Yeay, sama. Oke, Bung Abo. Oke, Bung Ayu. Ini, jadi gimana itu para gelandang Persib dengan masuknya? Oh, nggak boleh ya? Oke, deh, terima kasih Bung Terima Abo. kasih. Oke, itulah prediksi Piala Eropa yang nanti malam ada dua pertandingan. Yang pertama ada Swiss melawan Spanyol dan Belgia melawan Italia. Dan saya Bung Gus dan Bung Abo juga sudah memprediksi ya. Sudah memprediksi. Mengulas dan kita juga sudah tebak skor juga sudah. Tebak skor juga udah. Oke. Skornya tipis-tipis. Tipis-tipis dan saya pamit. Tapi Saya juga pamit. Sebelum pamit jangan lupa disubrik dan nyalakan loncengnya. Teng teng. Oke. Assalamualaikum.